Selamat pagi untuk kita semua. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Yuliana Tirsa Murni. Saya dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan ini saya akan membahaskan beberapa contoh soal HOTS. Contoh soal HOTS yang pertama yaitu perhatikan gambar berikut ini. Tentukan luas daerah yang diarsir. Seperti yang kita lihat pada gambar, terdapat 3 buah segitiga. Satu di sini segitiga, satu segitiga yang kedua, dan ini segitiga yang ketiga. Dan dari ketiga segitiga ini mempunyai alas yang sama, yaitu ini. Ini merupakan alas satu di sini A. Seperti yang diketahui atau sudah kita pelajari sebelumnya bahwa rumus luas segitiga sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Untuk menentukan luas daerah yang diarsir pada gambar ini, terlebih dahulu kita mencari masing-masing dari ketiga segitiga. Kita lihat segitiga yang pertama kita lihat segitiga yang pertama. Luas segitiga yang pertama atau 1 sama dengan 1/2 kali alas di sini, karena alas dari 3 buah segitiga ini mempunyai alas yang sama, yaitu ini. Jadi kita lihat pada gambar, kita mengetahui bahwa alasnya adalah 3. Alasnya 3 kali tinggi. Tinggi segitiga yang pertama yaitu, kita tarik garis dari ini. Ini merupakan tinggi segitiga yang pertama, yaitu 15. Sama dengan 1/2 kali 45 sama dengan 22,5 satuan luas. Yang kedua, kita lihat segitiga yang kedua. Luas segitiga 2 sama dengan 1/2, karena alasnya sama, jadi sehingga kita tulis alasnya 3. Di sini tinggi segitiga 2 yaitu ini. Ini merupakan tinggi segitiga kedua. Kita lihat tingginya sama dengan 5 sama dengan 1/2 kali 15 sama dengan 7,5 satuan luas. Kita lihat yang berikut, segitiga yang ketiga, segitiga ini. Luas segitiga 3 sama dengan 1/2 kali 3 dikali dengan tinggi. Tingginya adalah ini. Ini merupakan tinggi segitiga yang ketiga. Jadi tingginya adalah 10. Sama dengan 1/2 kali 30 sama dengan 15 satuan luas. Karena kita sudah mencari luas segitiga 1, luas segitiga 2, dan luas segitiga 3. Jadi luas daerah yang diarsir adalah luas segitiga 1 dikurangi luas segitiga 2 yang ini. Luas segitiga 2 ditambah dengan
luas segitiga yang ketiga dikurangi dengan luas segitiga 2. Luas segitiga 2. Di sini luas segitiga 1 sama dengan 22,5 dikurangi dengan luas segitiga 2 yaitu 7,5 ditambah luas segitiga 3 yaitu 15 dikurangi dengan luas segitiga 2 yaitu 7,5. Sehingga di sini 22,5 kurang 7,5 itu sama dengan 15 ditambah 15 kurang 7,5 sama dengan 7,5. Sehingga di sini 15 tambah 7,5 sama dengan 22,5 satuan luas. Contoh soal HOTS yang kedua yaitu suatu jenis pupuk terdiri dari 30% superfosfat, 45% amonium, dan sisanya adalah besi sulfat. Jika berat pupuk tersebut adalah 20 kg, maka berat besi sulfat adalah kilogram. Berarti kesempatan berikut saya akan membahas soal contoh soal HOTS yang kedua ini, yaitu penyelesaian. Seperti yang ada pada soal yaitu diketahui super fosfat sama dengan 30%, amonium sama dengan 45%, dan sisanya itu besi sulfat. Berarti untuk mencari besi sulfat itu sama dengan besi sulfat sama dengan 100% dikurangi dengan superfosfat ditambah dengan amonium, sehingga dapat diperoleh superfosfatnya 30% ditambah dengan amoniumnya yaitu 45%, sehingga kita peroleh 100% kurang 75% sama dengan 25%. Jadi di sini besi sulfatnya sama dengan 25%. Untuk mencari atau menentukan berat besi sulfat yaitu berat besi sulfat sama dengan besi sulfat dikali dengan berat pupuk. Berat pupuk sama dengan besi sulfatnya tadi sudah kita peroleh yaitu 25% dan berat pupuknya yaitu 20 kg. Berarti sama dengan 25% itu sama dengan 25/100 dikali dengan 20. Berarti di sini sehingga menghasilkan 500/100 sama dengan 5 satuan beratnya dengan kilogram. Jadi berat besi sulfat yaitu 5 kg.
Contoh soal HOTS yang ketiga yaitu seorang siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Ruteng bernama Arnold berhasil menjawab dengan benar 29 soal, menjawab dengan salah 6 soal, dan tidak menjawab 5 soal. Apabila satu soal dijawab dengan benar, maka nilainya 4. Soal dijawab dengan salah nilainya negatif 3 dan tidak menjawab nilainya negatif 1. Maka nilai yang diperoleh Arnold adalah pembahasannya seperti yang ada pada soal yang diketahui adalah yang pertama soal dijawab dengan benar 29 soal, dijawab dengan salah sebanyak 6 soal, dan tidak menjawab sebanyak 5 soal. Diketahui yang kedua, dijawab benar nilainya 4, dijawab dengan salah nilainya negatif 3, dan tidak menjawab nilainya negatif 1. Ditanya nilai yang diperoleh Arnold. Untuk mengetahui nilai yang diperoleh Arnold adalah kita membuatnya dalam bentuk tabel, dan tabelnya bentuknya seperti ini. Di sini saya tulis keterangan di sini jumlah soal, atau saya tulis di sini X, di sini nilai soal atau Y, dan di sini hasil kali jumlah soal dikali dengan nilai soal atau X kali Y. Keterangan yang pertama kita tulis soal yang dijawab dengan benar. Dijawab benar, jumlah soalnya tadi ada 29 dan nilai setiap jawaban benar adalah 4. Dan yang berikut dijawab salah, jumlah soal yang dijawab dengan salah tadi jumlahnya ada 6 soal, dan nilai setiap soal yang dijawab dengan salah nilainya negatif 3. Keterangan yang ketiga, tidak menjawab. Jumlah soal yang tidak dijawab oleh Arnold yaitu sebanyak 5 soal, dan nilai
setiap soal yang tidak dijawab nilainya negatif 1. Sehingga di sini nilai jumlah soal dikali nilai soal atau X kali Y. Arti di sini 29 kali 4 sama dengan 116. 6 kali negatif 3 sama dengan negatif 18. 5 kali negatif 1 sama dengan negatif 5. Berarti di sini jumlahnya 116 ditambah negatif 18 ditambah dengan negatif 5. Sehingga menghasilkan 93. Dari tabel kita dapat mengetahui nilai yang diperoleh Arnold. Jadi nilai yang diperoleh Arnold adalah 93. Soal HOTS yang keempat yaitu perhatikan gambar berikut ini. Jika PQRS merupakan trapesium sama kaki dengan panjang PQ sama dengan 16 cm dan panjang QR sama dengan 10 cm, jika keliling trapesium PQRS adalah 40 cm, maka luas trapesium adalah cm persegi. Arti di sini kita dapat tulis pembahasan kita tulis yang diketahui dalam soal, yaitu diketahui yang pertama PQRS merupakan trapesium sama kaki. Diketahui yang kedua, panjang PQ sama dengan 16 cm dan panjang QR sama dengan 10 cm dan keliling trapesium sama dengan 40 cm. Ditanya luas trapesium. Luas trapesium PQRS cm kuadrat atau persegi. Berdasarkan rumus keliling dari trapesium, yaitu K sama dengan, kita lihat di gambar bahwa keliling trapesium yaitu PQ tambah QR ditambah RS ditambah dengan SP. Karena K-nya sudah diketahui yaitu 40 cm. Kita tulis di sini 40 sama dengan PQ-nya tadi 16 cm ditambah dengan QR 10 cm dan RS-nya, karena RS belum diketahui maka kita dapat tulis di sini RS, dan SP-nya panjang SP karena PQRS merupakan trapesium sama kaki, sehingga panjang SP sama dengan panjang QR, yaitu 10 cm. Sehingga kita di sini diperoleh 40 sama 16 tambah 10 tambah 10
sama dengan 36 tambah RS. Sehingga di sini 40 kurang 36 sama dengan RS. 4 sama dengan RS. Atau RS sama dengan 4 dengan satuan panjang sama dengan sentimeter. Sentimeter ini sesuai dengan yang diketahui pada soal. Dari gambar kita dapat dilihat bahwa panjang SR sama dengan panjang TU. Sehingga kita tulis panjang RS sama dengan panjang TU sama dengan 4 cm. Untuk menentukan dan mengetahui luas trapesium, kita harus mengetahui tingginya terlebih dahulu. Tinggi trapesium ditinjau dari gambar, yaitu panjang RU atau panjang ST. Untuk menghitung panjang tinggi trapesium, yaitu RU, kita lihat segitiga QUR. Di sini ada siku-siku, karena ini merupakan segitiga sama kaki. Di sini ada segitiga, ada siku-siku. Untuk menghitung panjang RU, kita tinjau segitiga QUR. Pada segitiga QUR, panjang QU yaitu karena panjang RS sama dengan panjang TU sama dengan 4 cm. Untuk menghitung panjang atau menentukan tinggi trapesium, yaitu RU, kita lihat segitiga QC. Tadi di sini yang sudah diketahui yaitu QR, dan QU dengan RU belum diketahui. Di sini kita lihat pada segitiga QUR, panjang QU yaitu panjang QU sama dengan 1/2 dikali dengan panjang PQ dikurangi dengan panjang TU, yaitu dapat kita ditulis di sini QU sama dengan 1/2 P kali PQ dikurangi dengan TU, sehingga 1/2. Panjang PQ-nya tadi 16 cm dan panjang TU-nya sama dengan 4 cm. Sehingga di sini 1/2 kali 12 cm sama dengan 1/2 kali 12 sama dengan 6. Karena ini adalah satuan cm, maka di sini kita dapat tulis 6 cm.
karena kita tadi lihat segitiga QUR, di mana segitiga QUR-nya itu yang sudah diketahui adalah QR dengan QU. Maka untuk menentukan panjang atau tinggi dari trapesium, yaitu kita menggunakan dengan rumus Pythagoras, yaitu RU kuadrat sama dengan QR kuadrat dikurangi dengan QU kuadrat. Sehingga di sini QR-nya tadi sudah diketahui, yaitu 10 dikuadratkan atau pangkat 2 kurang QU-nya tadi 6 cm, berarti 6 pangkat 2. Sehingga di sini 10 pangkat 2 sama dengan 100 kurang 6 pangkat 2 itu sama dengan 36. Sehingga di sini 100 kurang 36 itu sama dengan 64. Jadi RU sama dengan akar dari 64. RU sama dengan akar dari 64 sama dengan 8. Dengan satuannya adalah, dengan demikian luas trapesium PQRS sama dengan jumlah sisi sejajar dikali tinggi bagi 2. Kita lihat di gambar bahwa sisi sejajarnya yaitu PQ dan SR. Berarti kita dapat tulis di sini PQ ditambah RS kali tinggi bagi 2. Sehingga di sini panjang PQ-nya tadi adalah 16 cm ditambah dengan panjang RS-nya sama dengan 4 cm dikali tingginya tadi, dikali dengan tingginya yaitu 8 cm lalu dibagi 2. Arti di sini 20 dikali dengan 8 sama dengan 2. 160 bagi 2 sama dengan 80. Satuan luasnya adalah cm persegi. Jadi luas dari trapesium adalah 80 cm persegi. Contoh soal HOTS yang kelima adalah, di suatu kandang terdapat 60 ekor itik. 25 ekor diantaranya itik jantan. Di antara itik jantan tersebut ada 10 ekor itik jantan berwarna putih. Jika banyak itik berwarna putih adalah 29 ekor, maka banyak itik betina yang tidak berwarna putih adalah. Baik, pada kesempatan berikut saya akan membahas atau menyelesaikan soal HOTS yang kelima. Seperti yang diketahui pada soal, yaitu diketahui jumlah itik sama dengan 60 ekor.
itik jantan sama dengan 25 ekor. Itik jantan berwarna putih sama dengan 10 ekor. Itik berwarna putih sama dengan 29 ekor. Ditanya, banyaknya itik betina tidak berwarna putih. Sebelum kita mencari banyaknya itik betina tidak berwarna putih, kita terlebih dahulu mencari jumlah dari itik betina. Itik betina sama dengan jumlah itik dikurangi dengan itik jantan, sehingga jumlah itik 60 dikurangi dengan itik jantan sama dengan itu 25. 60 kurang 25 sama dengan 35. Dan berikutnya kita mencari itik tidak berwarna putih. Itik tidak berwarna putih sama dengan jumlah itik dikurangi dengan itik berwarna putih. Sehingga di sini jumlah itik 60 dan itik berwarna putih tadi berjumlah 29. Sehingga di sini 60 kurang 29 sama dengan 31 ekor. Selanjutnya kita akan mencari itik betina berwarna putih. Itik betina berwarna putih sama dengan jumlah itik putih dikurangi dengan itik jantan berwarna putih. Jumlah itik putih di sini berjumlah 10 ekor dikurangi dengan jumlah itik putih berjumlah 29 dikurangi dengan itik jantan putih yaitu 10 ekor. Arti di sini 29 kurang 10 sama dengan 19 ekor. Selanjutnya, untuk mencari itik betina tidak berwarna putih, kita hanya perlu mengurangi jumlah itik betina dengan itik betina berwarna putih, yaitu itik betina
tidak berwarna putih sama dengan jumlah itik betina dikurangi dengan itik betina berwarna putih. Nanti di sini kita dapat jumlah itik betina sama dengan 35 ekor. Dikurangi dengan itik betina putih tadi yaitu 19 ekor. Sehingga di sini 35 kurang 19 sama dengan 16 ekor. Jadi banyak itik betina tidak berwarna putih adalah 16 ekor. Sekian pembahasan mengenai beberapa soal hoax dari saya. Semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.